Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang Allah berikan kepada kita. Tentunya dengan berbagai macam nikmat itulah kita semua pada hari ini bisa beraktivitas, menjalankan kegiatan-kegiatan kita ini hanya karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi marilah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam tentunya semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa beristiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Tentunya kita pun berharap semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan pesan, akan menyampaikan satu pesan agama, di mana di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, jangan sekali-kali kita meremehkan tiga hal. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan tiga hal. Apa itu tiga hal? Di dalam menjalani kehidupan ini, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita renungkan sabda Umar bin Khattab. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam amal-amal yang diperbuat oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan di balik dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan oleh manusia. Masya Allah. Maka dengan demikian, kita tidak boleh meremehkan tiga hal dalam kehidupan, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apa itu tiga hal? Yang pertama adalah amal-amal yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amal bukan dinilai besar kecilnya, bukanlah yang dianggap remeh amalnya, tetapi amal yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal yang diridhoinya. Karena berapapun besarnya amal, tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala, apalah gunanya? Tidak ada artinya semua amal yang kita lakukan, baik itu besar ataupun kecil. Amalan yang kita lakukan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya, ini semua tidak ada gunanya.
Hadirin yang dirahmati Allah. Dan ridho Allah adalah ahsanu amalan. Amal yang paling ikhlas niatnya. Dan yang paling mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Inilah arti ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ridho adalah ahsanu amalan. Amal yang paling ikhlas niatnya dan paling mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Jadi tatkala kita beramal ikhlas kita niatkan, insya Allah Allah akan meridhoi amalan yang kita lakukan. Sekecil apapun, kalau kita ikhlas, insya Allah akan meridhoinya. Allah akan meridhoinya. Tapi sebaliknya, sebesar apapun amal yang kita lakukan, baik itu sedekah dan ibadah-ibadah lainnya, tetapi Allah tidak meridhoinya karena yang melakukannya tidak ikhlas, maka Allah akan menolaknya amalan-amalan kita. Maka sia-sialah kita melakukan amal perbuatan, melakukan sedekah, melakukan sholat dan lain sebagainya, kalau hati kita belum ikhlas untuk melakukan itu, sia-sia semua yang kita lakukan. Saudara-saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan ini tentunya kita melaksanakan yang fardu sesuai anjuran Allah dan Rasulnya. Namun setelah yang fardu, kita perlu memiliki amalan yang kemudian kita rahasiakan, kemudian kita jaga meskipun kita dawamkan. Ahabul a'mali ilallahi wa muha wa in qala. Amalan yang paling dicintai Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling didawamkan, yang terus menerus dikerjakan walaupun itu sedikit. Jadi amalan yang kita kerjakan walaupun itu sedikit, tetapi secara kontinu, secara terus menerus, istiqomah, kita mengerjakan, kita mengamalkan apa yang kita amalkan walaupun itu kecil, tetapi sekali lagi dengan catatan kita ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya. Semoga amalan apapun yang kita lakukan, baik itu besar maupun kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya dan sekaligus menjadikan amal ibadah bagi kita sebagai bekal kehidupan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian hal yang kedua, jangan pernah meremehkan dosa kita kepada Allah. Karena bukan besar kecilnya dosa yang kita lakukan, tetapi kata Fudail bin Iyad, itu adalah seberapa besar, maha besar zat yang kita durhakai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali seseorang melakukan dosa besar, tetapi yang membuat melakukannya atau yang melakukan perbuatan dosanya takut kepada Allah, lalu kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, itu lebih baik daripada seseorang yang melakukan dosa-dosa kecil tapi selalu meremehkan dosa-dosa itu, karena tanpa sadar ternyata itu yang membuat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, tatkala seseorang melakukan perbuatan dosa itu sangat besar, misalkan membunuh, berbuat zina dan lain sebagainya yang tergolongkan kepada dosa besar. Tapi tatkala dia setelah melakukan
dosa itu, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, menyesali perbuatannya, dan selanjutnya dia berbuat kebaikan dan memenuhi tuntunan Allah dan Rasulnya, menjalankan segala bentuk amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini lebih baik daripada orang yang melakukan dosa kecil terus menerus tanpa dia menyadari bahwa ini yang akan membuat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekecil apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun dosa yang hambanya dilakukan, maka ini ada perhitungannya nanti di yaumil kiamah nanti. Dan terkadang orang tersebut menganggap dosa itu kecil. Padahal sekali lagi, inilah orang yang menganggap dosa kecil itu remeh, ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terhindar daripada orang-orang yang meremehkan dosa-dosa kecil. Dan semoga kita semua menjadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Dan kita tidak pernah meremehkan orang atau dosa kecil itu. Mari kita renungkan diri kita. Apabila kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan, dan kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang kita lakukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga yang harus kita hindari adalah jangan pernah meremehkan sesama manusia. Karena bisa jadi kekasih Allah itu adalah atqiyaul afia, orang-orang takwa yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita tidak patut mengukur kemuliaan, baik itu dengan harta, dengan paras, dengan nasab atau keturunan dan kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi satu-satunya adalah inna akramakum indallahi akrakum, takwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menilai manusia, menilai hambanya, orang-orang yang beriman, manusia, kaum muslimin muslimat, Allah akan menilai bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan paras yang cantik, yang cakep, dengan kedudukan yang tinggi, dengan gelar yang banyak. Allah tidak perlu itu. Tetapi yang Allah nilai adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala karena dengan takwa itulah. Karena itu sesungguhnya takwa itu tidak ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bentuk wajah kita, sehingga kita tidak tahu mana yang lebih takwa dari kita dan mana yang kurang takwa dibanding kita. Jadi hanya Allah yang tahu bahwa orang ini bertakwa kepadanya. Manusia tidak bisa menilai ketakwaan seseorang, karena yang sanggup menilai, yang mampu memberikan penilaian adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kesimpulannya, kata Imam An-Nawawi, teruslah bertakwa dan berusaha bertawadu, jangan pernah melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Karena bisa jadi yang
mereka atau hamba Allah yang direndahkan itu lebih beriman dan bertakwa daripada kita. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, merendahkan derajat orang lain, karena kita tidak tahu. Siapa tahu orang itu lebih bertakwa dari kita, lebih beriman dari kita. Hanya Allah yang tahu. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi saya pribadi dan keluarga pada khususnya, dan umumnya para hadirin sekalian, kaum muslimin muslimat. Sekali lagi, semoga kita dapat memuliakan sesama manusia, kita selalu berbuat baik kepada sesama, kita selalu menyadari kesalahan kita dan selalu bertobat kepada Allah. Dan marilah kita sama-sama beramal soleh dengan penuh keikhlasan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.